Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ciptasari SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri 006 Lingga Timur, Kabupaten Lingga. Di sini saya akan memaparkan pandangan saya tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai pendidik, tentunya kita sering mendengar filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya di depan menjadi teladan. Di depan artinya adalah seorang pemimpin. Dengan kata lain, seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan. Ing Madyo Mangun Karso, artinya di tengah-tengah kesibukan harus mampu membangkitkan dan memberi semangat. Tuturi Handayani, artinya seseorang harus mampu memberikan dorongan baik moral maupun semangat dari belakang. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara juga memiliki filosofi bahwa pendidikan harus berpihak kepada murid. Bagaimana yang disebut dengan pendidikan berpihak kepada murid? Pendidikan harus berpusat kepada murid itu sendiri. Dengan kata lain bahwa dalam proses pembelajaran, murid harus banyak aktif, bekerja dan juga bergerak. Murid bukanlah sebuah objek yang hanya menerima dan menerima saja, tetapi juga murid merupakan sebuah subjek yang bergerak aktif. Guru hanya berfungsi sebagai fasilitator, dan juga guru dapat memberikan sumber-sumber belajar yang relevan, dapat mengarahkan murid untuk melakukan hal-hal dalam mencapai tujuan pembelajaran, juga dapat menggali potensi yang ada pada murid dan juga mendorong sehingga setiap potensi murid dapat berkembang dengan baik. Guru bertugas untuk mengarahkan dan membimbing sehingga murid paham apa yang dilakukan untuk pengembangan dirinya. Dengan pendidikan yang berpusat kepada murid, maka murid akan menjadi sosok yang memiliki kemandirian. Siswa mampu mencari dan menemukan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Murid mampu memilih bagaimana harus mengembangkan pembelajaran tersebut. Murid juga mampu memilih bagaimana merepresentasikan hasil pembelajarannya sesuai dengan ide kreativitasnya masing-masing. Murid juga dapat bekerja sama dan bergotong royong ketika murid mengalami kendala dalam memecahkan masalah, maka murid bisa saling bekerja sama dalam menyelesaikannya. Nah, selanjutnya kita juga pernah mendengar bahwa pembelajaran harus student center, ya. Nah, sejatinya merupakan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau menggunakan istilah pendidikan berhamba pada sang anak. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun.
Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Nah, seperti petani yang menyebarkan benih padi, maka guru tidak bisa memaksakan tanaman padi tumbuh menjadi tanaman lainnya. Hal ini berarti seorang guru tidak bisa memaksa karena setiap siswa memiliki potensi bakat yang berbeda-beda. Mereka memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodrat dan potensinya. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat dan atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baik sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti baik menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberi teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga sebagai pendidik bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti akhlak mulia kepada anak. Pendidikan harus sesuai dengan prinsip perubahan yang mencakup azas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Pendidikan memandang anak dengan rasa hormat. Pendidikan harus memerdekakan, membiarkan anak tumbuh sesuai dengan kodratnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang berorientasi kepada murid. Tujuan dari pendidikan juga tertuju pada kebutuhan murid. Mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, melaksanakan pendidikan perpaduan berupa pembelajaran secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa murid sehingga dapat terwujudnya budi pekerti yang baik. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks lingkungan alam dan zaman di mana murid berada. Yang keempat, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks sosio-kultural di daerah asal murid. Yang kelima, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan murid berdasarkan usianya. Yang keenam, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang memperhatikan sosial, ekonomi, dan kultural, serta kemampuan berpikir murid. Tantangan dan solusi. Konteks pendidikan di sekolah tempat saya mengajar, saya sebagai seorang pendidik sudah berupaya semaksimal mungkin dalam mengemas pembelajaran sehingga anak menjadi gembira saat belajar di kelas dan memerdekakan murid. Walaupun sekolah kami
berada agak jauh dari perkotaan dan banyak kekurangan. Bukan berarti kami tidak mampu untuk berbuat demi kemajuan sekolah. Saya juga akan terus belajar menggali informasi-informasi baru untuk dapat saya terapkan pada anak didik di sekolah sesuai yang diharapkan Ki Hajar Dewantara. Di samping ada beberapa foto yang sudah kami lakukan, yaitu belajar di atas bukit mencari signal internet, sehingga kami sukses melaksanakan ANBK tahun 2021. Demikianlah hasil pemaparan saya tentang penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.